Ini di Indonesia ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu diantara tidak sekolah atau cabut sekolah. Dan semua proyek kita kebetulan internasional, kebetulan. Sekitar 2074 UMKM di Bandung pada tahun 2022, semester 2, itu penurunan omset 92%. Halo Sobat YPP, senang sekali saya Wanda Dwi Utari kembali menjumpai Anda di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah di sini kita bakalan ngobrol nih sama narasumber kita yang oke banget, yang inspiratif banget, yang sangat bermanfaat ya pokoknya buat Sobat YPP yang nonton. Tapi sebelum itu, aku pengen ingetin kalian semua jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa nih ya, dinyalain juga loncengnya supaya gak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Nah sebelum itu aku pengen spill sedikit nih, siapa sih kira-kira sosok bintang tamu kita pada kali ini? Ini dia. Anak muda yang keren ini mewakili organisasi AIESEC yang akrab dikenal dengan program pertukaran pelajar dengan fokus pada pengembangan kepemimpinan dan pengalaman internasional. Pada sejumlah perguruan tinggi di Bandung, AIESEC menjadi unit kegiatan mahasiswa. Belum lama ini, YPP bekerjasama dengan AIESEC mendukung pemberdayaan UMKM di Bandung. Dan sebelumnya mendukung pelatihan para guru SLB di Cileunyi. Sudah bergabung bersama kita Muhammad Egan Renjiro, biasa dipanggilnya Jiro ya. Halo Jiro, Halo, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Kebetulan. Ini di tengah kesibukannya Jiro, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol di YPP Corner. Apalagi ini masih kuliah, betul? Masih kuliah. Bolos kuliah? Enggak. Oh enggak, memang lagi kosong lagi ya. Kosong aja, Terima kasih banyak sebelumnya. Nah, Jiro ini adalah perwakilan dari organisasi AIESEC Bandung, begitu ya? Betul. Nah, boleh diceritain nggak sih, ini masih muda, masih kuliah, tapi aktif juga di organisasi. Gimana cara bagi waktunya saat kuliah dan juga organisasi, dan peran Jiro di AIESEC itu sebagai apa sih? Oke, jadi mungkin kalau buat yang bagi waktu tuh sebenarnya lebih ke gimana ya? Kalau aku sih make kayak misalkan Google Calendar gitu-gitu sih ya. Okay. Mempermudah juga dan karena sebenarnya ikut AIESEC juga karena apa ya? Karena kuliah itu kan biasanya kelas, habis itu tugas, kuis, tapi ya setelah itu ya luang gitu. Jadi biasanya kayak main-main, cuman lama-lama bosen ya. Akhirnya aku partisipasi lah untuk ikut di organisasi ini. Ya at least untuk mengisi waktu biar lebih produktif gitu. Oh, wow, anak muda yang sangat produktif ya. Ketika kalau misalnya anak muda biasanya rebahan aja, tapi dia mencari sesuatu apa yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang banyak pastinya ya. Iya, betul. Ikutlah dia organisasi AIESEC. Wow, luar biasa. Nah, sudah berapa tahun berarti di AIESEC? Kalau di AIESEC aku kebetulan itu sudah 2 tahun dan buat yang tadi aku juga belum jawab. Kebetulan aku sebagai VP of Business Development di AIESEC in Bandung. Oke, nah itu tugasnya dari Jiro sendiri sebagai jabatan tadi itu apa aja sih? Jadi kalau aku kurang lebih karena emang kita juga lebih ke NGO ya, jadi bukan perusahaan atau apa. Jadi kita itu non-profit dan kita tuh target utamanya sebenarnya adalah bagaimana cara kita bisa meningkatkan kualitas dari anak-anak, terutama yang ada di AIESEC dulu gitu. Jadi mungkin salah satu peran utamaku adalah karena aku punya tim gitu ya, aku bagaimana caranya biar bisa memberikan mereka tantangan yang sesuai di bidangnya, dan tentunya melihat mereka berkembang gitu. Dan itu mungkin job desk sebagai apa ya, AIESECer gitu. Jadi kalau orang AIESEC itu panggilnya AIESECer. Nah, AIESECer ya? AIESECer, betul. Nah, untuk job desk yang spesifik gitu ya untuk aku itu lebih ke bagaimana aku bisa connect dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin ingin melakukan sesuatu gitu untuk misalkan lingkungan atau ekonomi gitu-gitu. Jadi kita memberikan platform untuk perusahaan untuk berkoneksi dengan anak-anak muda juga itu dari tim aku sih gitu. Oh, artinya ketika AIESEC bekerja sama juga dengan YPP, berarti ini tugasnya kamu ya? Iya, betul. Cocok nih berarti ya. Oh, wow. Nah, kalau AIESEC sendiri itu memang khusus anak-anak muda aja atau seumuran aku yang agak muda, udah nggak muda tapi nggak tua juga, tengah-tengah tuh. Itu gimana tuh? Jadi kalau di AIESEC sendiri, karena kita internasional, jadi konsepnya itu beda. Untuk cabang-cabang seperti aku, Bandung, lalu ada kota-kota lain dan kampus lain, itu
mostly dominasinya adalah mahasiswa dan mahasiswi tentunya. Oh, oke. Tapi tentunya kita punya, karena kita punya nasional ya, tim nasional, dan di situ tuh ada tuh yang mungkin ya sekakak mungkin ya. Emang sekakak tuh maksudnya segimana sih? Segimana ya? Aku masih muda loh, ya Ya, tengah-tengah lah. ya tengah-tengah. Nah, jadi kayak kita juga ada ISEC in Indonesia, lalu dari Indonesia juga kita ada per region ya, jadi ada ISEC in Oh, Asia Pasifik, lalu ada oke. ISEC in internasional, dan di situ biasanya emang orang-orang yang bisa dibilang full time gitu di ISEC. Oh, oke. Jadi ya nggak melulu hanya untuk mahasiswa aja Iya, gitu, tapi juga ada betul. beberapa kategori yang bolehlah bergabung di ISEC itu ya. Nah, ini kan aku dapat informasi katanya Jiro ini keturunan Jepang. Oh ya. Enggak, aku Jawa. Salah riset. Namanya aja sih. Oh, ya. namanya Iya. aja. Terinspirasi dari mana sih orang tua tuh? Apa karena Waduh. dulu honeymoonnya di Jepang mungkin? Waduh, kalau itu sih jujur kurang tahu ya, cuman kayaknya sih enggak ya. Oh, enggak ya. Jadi kalau yang bahasa Jepangnya adalah Jironya itu ya? Iya, Renjiro-nya mungkin Artinya? ya. Kalau aku belum pernah nanya spesifiknya, cuman katanya nama aku tuh artinya jujur. Oh, oke. Tapi jujur dong. Jujur lah. Insya Allah ya. Insya Allah. Tergantung situasi dan kondisi ya. Nah, terus juga ini katanya YPP tuh kan pernah kerjasama dengan ISEC itu ada 2 proyek ya. Betul. Malala Project dan juga Winter Peak. Nah, Mm-mm. ini bergerak di bidang apa sih si 2 proyek ini tuh? Oke, jadi sebenarnya yang paling pertama itu untuk YPP berkolaborasi dengan ISEC Bandung itu di Malala. Jadi Malala itu kita konsepnya adalah edukasi ke SLBN untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya kita project itu ada banyak, dan project kita itu berorientasi dengan SDG. SDG itu Sustainable Development Goals by the UN PBB. Dan untuk Malala sendiri kita fokusnya untuk quality education. Jadi bagaimana cara kita bisa memberikan edukasi yang pas untuk anak-anak yang mungkin membutuhkannya gitu. Karena menurut dari data ISEC gitu, itu 3 dari 10 anak-anak, ini di Indonesia ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu diantara tidak sekolah atau cabut sekolah. Dan itu menjadi concern pastinya kan, oke. apalagi untuk kita yang pemuda. Itu yang pertama, jadi kita mengajarkan, kebetulan waktu itu topiknya bahasa Inggris untuk SLBN di Cileunyi, untuk Malala. Lalu yang kedua ada SOCEP namanya. Jadi SOCEP itu Winter Peak Social Entrepreneurship yang diadakan akhir tahun kemarin. Itu kita lebih ke proyek pemberdayaan UMKM. Jadi konsepnya itu adalah kita mencari mahasiswa yang ingin membantu UMKM itu. Kita didik dengan waktu itu topiknya lebih ke marketing ya. Jadi bagaimana kita didik ini anak-anak ini untuk belajar marketing, lalu kita kirim mereka ke UMKM. Jadi apa yang dia pelajari diterapkan beneran di UMKM itu langsung gitu. Dan kita itu fokus ke SDG number 8 namanya Decent Growth and Economic Development gitu. Wow, ini menarik ya. Tapi apakah memang ISEC ini concern dengan beberapa hal tertentu? Misalnya kayak tadi kan edukasi, entrepreneur, atau memang di luar itu juga bisa aja, atau gimana sih? Bisa, karena jadi sebenarnya foundationnya ISEC itu sendiri itu dari kepemimpinan. Jadi kita itu prioritas kita adalah sebenarnya kepemimpinan untuk pemuda ya gitu. Dan kita juga tapi mencoba membaurkannya dengan SDG tentunya, biar karena kita salah satu value kita adalah acting sustainably. Jadi kita tentunya ada banyak banget, tadi udah aku bilang juga, karena project kita nggak cuma itu ya, kita ada project lain seperti contohnya iGreen. Jadi iGreen ini konsepnya lebih ke sampah-sampah yang kan di Bandung itu sempat banyak banget gitu. Nah itu kita mencari volunteer dan mereka berpartisipasi untuk mungut-mungutin sampah gitu. Dan semua proyek kita kebetulan internasional kebetulan. Oh, wow. Jadi untuk Malala kemarin contohnya kita itu berpartner dengan ISEC yang ada di Filipina. Untuk SOCEP kita berpartner dengan Filipina, Turki, dan juga India. Oh wow, menarik banget ya. Nah ini juga kan ISEC itu bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan, salah satunya kan dengan YPP begitu ya. Nah ada syaratnya nggak sih kira-kira tuh perusahaan yang seperti apa sih yang harus bergabung, yang bisa bekerja sama dengan ISEC? Sebenarnya kalau masalah syarat sih sebenarnya nggak ada ya, karena kita tuh mencoba inklusif. Jadi semua kalau emang ada perusahaan yang emang tertarik di project kita dan mungkin ingin touch point gitu untuk mahasiswa-mahasiswa, ingin bisa berkontribusi ke sosial gitu, terutama yang ada di area Bandung mungkin ya, itu kita bisa langsung aja dikontak di kita gitu. Jadi emang mungkin syaratnya adalah peduli dengan hal-hal yang seperti itu gitu, seperti SDG,
kepemimpinan, pemuda dan lain-lain. Gitu sih paling sebenarnya. Oh wow, nah artinya masih ada banyak hal yang akan dilakukan ya, Iya, Isaac betul. dengan juga beberapa perusahaan yang mungkin memang cocok untuk melakukan bekerja sama gitu. Nah next nih ke depannya yang paling terdekat ada project apa sih Isaac? Jadi untuk project yang terdekat ya, karena kebetulan kemarin itu kan sempat COVID ya, jadi kita mulai acara-acara itu project-project itu hampir setengahnya online maaf. Tapi untuk sekarang karena kita sudah mulai transisi ya, udah mulai COVID udah mulai mereda dan border juga udah mulai dibuka, kita projectnya mulai melakukan offline dan kita tetap melakukan standar kita di internasional, kita membawa mahasiswa-mahasiswa luar dan project yang paling dekat itu adalah namanya itu Green Leaders. Jadi Green Leaders ini sama konsepnya seperti iGreen. Jadi Green Leaders dan iGreen gitu. Konsepnya Green Leaders itu untuk mahasiswa yang luar dan iGreens itu untuk mahasiswa yang ada di Bandung terutama. Jadi nanti mereka melakukan acaranya, projectnya dengan waktu itu karena kita iGreen dan Green Leaders itu fokusnya lebih ke tanaman gitu-gitu, lebih ke sampah yang tadi seperti yang dibilang. Dan nanti di akhir acara mereka akan bertemu di Global Village, jadi pertukaran kultur. Jadi nggak cuman mereka melakukan hal-hal yang seperti tadi itu ya, fokus di SDG, tapi juga mendapatkan manfaat seperti pertukaran kultur dengan negara di seluruhnya ya. Kebetulan kita kemarin udah pendaftar negaranya udah lumayan banyak, beda-beda negara juga gitu, dan ya open for anyone gitu kebetulan. Itu sih. Oh, jadi kalau misalnya ada teman-teman juga yang pengen jadi volunteer gitu, Iya, bergabung, boleh banget ya. Syaratnya selain otomatis harus jiwa sosialnya tinggi karena kan ini non profit ya kan. Iya, betul. Terus apa lagi sih syaratnya untuk bisa bergabung dengan Isaac nih? Mungkin kalau bergabung untuk Isaac ya, kalau yang cabang-cabang yang seperti aku bilang kayak Isaac in Bandung, di kota masing-masing, Surabaya, Semarang, atau mungkin kampusnya masing-masing gitu, itu mungkin ya mahasiswa gitu. Terutama kalau di area kota, contohnya aku Isaac in Bandung, berarti ya mahasiswa atau mahasiswi di kota Kotanya. itu. Paling sebenarnya itu aja sih, dan emang pastinya punya minat untuk mempertingkatkan kepemimpinannya gitu, karena orang Isaac tuh jujur masuknya itu beda-beda alasannya. Ada yang masuk karena mungkin ingin membangun portofolio, ada yang masuk ingin berkontribusi sosial. Tapi menurutku dari semua alasan itu menurutku valid karena ya at the end mereka akan tetap berkontribusi ke sosial dan juga ke diri sendiri gitu sih. Wow, kalau anak muda pintar tuh ngomongnya beda ya. Amin. Tapi kan memang Jiro sendiri karena memang mencari waktu luang gitu ya, katanya kan daripada beres kuliah nggak ngapa-ngapain gitu, ikut Isaac deh, iseng-isengnya tapi bermanfaat. Wow. Tapi memang dasarnya tuh ketika sebelum kuliah mahasiswa tuh masih SMA, SMP gitu. Emang sering ikut organisasi atau gimana sih? Kalau aku SMA enggak sih ya. Oh iya? Iya, kalau aku enggak. Oh, jadi aku bahkan enggak di SMA enggak OSIS enggak apa OSIS gitu? enggak. Karena kalau aku sih pribadi waktu itu OSIS disuruh botak dan aku takut botak. Sesimpel itu ya. Sesimpel cuma karena harus botak. Oke, aku nggak mau OSIS. Wow. Tapi ya pas kuliah gitu, ya pengen berubah aja sih, pengen mencoba yang baru-baru dan tentunya lebih bermanfaat gitu. Dan itu juga banyak kasusnya di orang-orang Isaac yang sekarang, Isaac yang ada di Bandung mungkin terutama ya, itu mungkin dari SMA yang awalnya nggak ngapa-ngapain, tapi pas masuk kuliah gitu, mereka pengen coba ke ambil jalur yang lebih ambis atau mungkin lebih bermanfaat gitu. Makanya akhirnya mereka join Isaac gitu. Tapi yang menarik adalah anak-anak muda gitu kan biasanya, bahkan ini sebenarnya bukan hanya untuk anak muda, kayak dewasa pun, karena kita tidak bisa dipungkiri pasti prioritasnya adalah biasanya kan cuan gitu ya. Tapi ini kamu kok ngambilnya non profit gitu. Maksudnya apa sih hal yang sangat kamu concern banget? Apakah memang dari segi lingkungannya atau pengen jadi entrepreneur atau pengen jadi leader atau nantinya ke politik atau gimana gitu? Apa sih yang bikin kamu concern banget akhirnya pengen join ke Isaac deh? Mungkin kalau aku pribadi itu banyak alasannya. Tapi kalau aku pribadi itu waktu itu karena emang menurutku ya aku tuh lack banget di bidang leadership sih. Aku tuh pengen emang memiliki jiwa-jiwa itu gitu. Tapi belum ada platformnya, belum ada tempat buat aku emang develop skill itu. Jadi kebetulan aku tahu Isaac dari kakak kelasku waktu SMA, dan waktu emang aku masuk kuliah kebetulan ternyata ada gitu. Dan aku juga ngajak teman-temanku juga beberapa gitu ya, ikuti temenin gitu. Dan ya sekarang aku di sini. Tapi setelah aku masuk juga aku sadar kalau emang ternyata hal-hal yang seperti yang tadi aku bilang, buat masalah Malala, terus juga untuk Socep itu dapat dari data kita tuh sekitar 2074 UMKM di Bandung. Pada tahun 2022 semester 2 itu penurunan omset 92%. 92% omsetnya turun. 92% omsetnya turun. 2074 UMKM. Nah, itu kan
mendengarnya concerning banget gitu, apalagi aku masih muda dan aku kan plan emang stay di sini gitu. Dan nanti aku udah dewasa, kalau emang nggak diapa-apain tuh ya bahaya gitu loh. Kalau emang bukan kita siapa lagi gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Semoga ini ada Jiro selanjutnya, karena jarang loh anak-anak muda tuh apalagi yang berpikiran untuk pengen jadi leader gitu, pengen jadi entrepreneur. Karena biasanya tuh orang kalau misalnya lulus kuliah gitu kan kadang-kadang mencari ntar kerjanya mau di mana gitu. Kenapa nggak kita bikin pekerjaan yang justru orang-orang yang akhirnya bekerja di perusahaan yang kamu bikin gitu misalnya ya. Ya ini inspiratif banget ya Jiro. Sumpah deh aku aja kayak mendengar kayak oh wow gitu ya. Tapi rencana Jiro nih ke depannya untuk terus bergabung di AIESEC pengen jadi apa sih? Apakah pengen jadi turun ke karena pengen jadi leader politik gitu, atau apa sih ke depannya nextnya? Kalau aku pribadi mungkin aku pengennya sih lebih ke, karena aku kuliahnya IT kebetulan ya. Aku kuliahnya IT dan aku juga ikut lab riset kebetulan dan aku belajar tentang spesifik dari lab riset itu. Dan ya aku emang kalau untuk kedepannya sebenarnya in terms of professionally gitu, aku pengen masuk ke bidang yang aku sekarang lagi ambil labnya sih ya. Tapi buat kedepannya pasti karena emang belum tahu juga gitu ya. Dan kebetulan di AIESEC ini emang udah masuk banget juga gitu, udah ilmu-ilmunya dan juga manfaat-manfaatnya menurutku buat aku tuh sangat berdampak gitu. Jadi aku belum tahu untuk kedepannya fokusnya yang detail banget kayak apa. Cuman untuk sekarang kalau pengennya kemana gitu, pribadi aku pengennya yang sekarang aku lagi fokusin di lab risetku sih di kampus. Paling itu sih. Oh, kita aminkan. Amin. Semoga kita doakan apapun yang diharapkan oleh Jiro ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, lancar, berkah. Pokoknya kita doakan yang baik-baik untuk Jiro. Nah terakhir nih, supaya banyak sosok Jiro lainnya apalagi anak-anak muda yang gigih banget gitu ya. Boleh nggak sih dikasih closing statement buat Sobat YPP yang nonton? Silakan. Oke deh. Jadi mungkin closing statement dari aku sebelumnya. Halo semuanya. Jadi closing statement dari aku adalah jangan takut untuk mengubah gitu ya. Jangan takut untuk berubah menjadi orang yang lebih baik pastinya. Karena mungkin dari personal experience juga aku bukan merupakan orang yang bisa dibilang hebat atau apa gitu. Tapi aku ingin merubah itu semua. Karena kalau kita ingin merubah orang lain, ingin merubah sekitar kita, pastinya kita harus merubah dari diri kita. Jadi sebelum kita loncat gitu ya ke batu yang lebih tinggi, kita harus berani gitu untuk mencoba mengubah diri kita sendiri gitu. Mungkin itu closing statement dari aku. Wow, hebat banget. Apalagi aku juga terpukau dengan keaktifannya Jiro di AIESEC. Aku pikir kan, oh ya dulunya emang anak organisasi banget ya. Ternyata enggak ya. Dan itu yang membuktikan bahwa kalau kita mau berubah, kalau kita ada niat mau berubah jadi lebih baik, pasti ada aja jalannya gitu ya. Thank you banget Jiro. Terima kasih juga, sudah memberikan cerita yang sangat inspiratif sekali. Semoga apa yang Jiro harapkan semua berjalan lancar ya. Amin. Terima kasih. Amin. Buat Sobat YPP jangan lupa nih di like, di komen, di subscribe, dan dibunyikan loncengnya supaya gak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Nah kalau misalnya ada masukan dari teman-teman pengennya temanya tentang apa, tentang musik, tentang ini, tentang itu, bebas. Pokoknya silakan aja komentar di kolom yang ada di bawah ini ya. Terima kasih banget Sobat YPP yang udah nonton. Terima kasih juga Jiro. Sampai ketemu lagi di kesempatan ya. Saya Wanda Dwi Utari dan Jiro pamit. Dadah, bye-bye.